Bapak Ibu sekalian, ya saya praktisi dari klinik dokter keluarga Korpagama UGM. Jadi kalau kita lihat dari awal tadi, diare bisa menyebabkan kematian. Ya, ada 11% itu kalau dari WHO. Nah, ternyata diare itu menyebabkan kematian kalau itu adanya dehidrasi atau kehilangan cairan di situ. Kalau adanya input atau malnutrisi. Jadi dua hal ini bisa dicegah seharusnya. Jadi kematian bisa dicegah kalau kita tidak melewati dehidrasi sehingga sampai dengan shock. Kematian bisa dicegah kalau tidak ada malnutrisi. Nah, per definisi tadi sudah dijelaskan yang terkait dengan diare, itu lebih dari 3 kali, 24 jam, di mana konsentrasinya berubah dan sebagainya. Nah, di etiologi yang kita lihat itu diare ada beberapa hal. Ternyata ini menunjukkan bahwa apa yang ada di usus kita itu tidak steril. Jadi semua hal yang ada di lingkungan itu bisa juga masuk ke usus kita. Ya, tentunya lewat intake, makan. Dari sini kita lihat etiologinya infeksi, alergi, malabsorpsi, keracunan makanan, dan lain-lain. Nah, ini pinter-pinternya kita, bagaimana etiologi itu bisa kita lihat anamnesis. Ya, kita lakukan dengan anamnesis sehingga data subjektif itu bisa tepat untuk melihat sebetulnya diare itu sumbernya dari apa. Karena kemampuan kita untuk memeriksa secara objektif itu biasanya di klinik atau di puskesmas atau di tempat praktek terbatas di situ. Yang lain di sisi subjeknya pasien yang ada itu kita lihat mengenai klasifikasinya, apakah ada dehidrasi, apakah tidak. Nah, itu yang penting kita kelewati yang paling kritis dulu, dehidrasi berat, dan enggak, naik ke dehidrasi sedang, dan enggak, kemudian ke tempat tanpa dehidrasi. Nah, ini aman bagi kita. Begitu kita tanpa dehidrasi, ya kita melihat frekuensinya bagaimana. Frekuensinya semakin hari, semakin dari kemarin sampai sekarang menurun atau tidak? Nah, menurun. Nah, ini onset kalau kita lihat memang yang akut dan persisten itu per definisi itu 14 hari. Tapi diare yang kita hadapi di tempat praktek kita biasanya hanya terjadi 1-3 hari. Nah, itu kita harapkan itu kalau sampai misalnya 3 hari atau belum ada perubahan mengenai konsentrasinya ataupun frekuensinya menurun dan sebagainya, kontrol lagi. Ini klasifikasi yang biasanya kita gunakan sebagai panduan yang terkait dengan diare, dengan dehidrasi maksudnya. Dengan tanpa dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Klinis kita amati dan itu yang paling cepat yaitu mengenai ekstremitas dingin atau cyanosis yang ada di situ. Begitu kita dingin, kita sudah mulai ini ada dehidrasi. Kita lihat yang lain-lain mengenai mungkin ada bibir yang pecah-pecah dan sebagainya, kemudian ada takikardi, ya ini menjadi hal yang kemudian sangat haus. Nah, ini dehidrasi sedang dengan sedang justru ini yang jadi penting. Apakah minum dan tidak minum ini pun juga menjadi kebiasaan yang harus kita tanyakan, karena klasifikasi diare pada anak hingga kalau anak dengan berbagai model dehidrasi ringan, sedang, kemudian tidak dehidrasi, dan itu intinya dari sini adalah cairan, kemudian makanan-makanan yang ada di rumah yang mau, terutama untuk kayak jus dan sebagainya, macam-macam ini juga ini sangat penting untuk mempercepat recovery. Nah, patofisiologi diare itu menjelaskan kalau dengan pasien itu namanya diare di situ bisa jadi itu karena makanan yang sulit dicerna. Nah, di situ itu tinggi sehingga memerlukan cairan yang banyak yang akhirnya keluar dari usus. Ya, sehingga plasmanya menarik plasma yang ke lumen, ya ini akhirnya ini termasuk interaksi dengan laktosa, konsumsi laktasi, ini yang banyak. Yang ini bisa menyebabkan juga diare osmotik di situ. Nah, kemudian ada yang namanya transfer elektrolit ke mukosa karena yang sekresi berlebihan di sini karena enterotoksin di situ. Nah, di sini enterotoksin berpengaruh pada saraf yang akhirnya
menyebabkan sekresinya naik di situ. Nah, kemudian ada yang karena perlukaan yang ada di situ, yaitu kerusakan mukosa usus dan sebagainya. Di sini karena Modeskiala atau E. coli atau penyakit-penyakit E. coli enterokok ternyata kerusakan usus pun juga akhirnya menyebabkan hiperskresi dan hiperosmolalitas di sini, hingga terjadi yang diare, yang ada baunya dan sebagainya. Kenapa diare rotavirus itu menjadi populer? Ya, itu karena memang dia berpengaruh cukup besar untuk, atau di lingkungan kita itu namanya rotavirus, nah, itu keberadaannya cukup signifikan di lingkungan kita. Nah, ini adanya kalau kita lihat di sini secara klinis ada vomiting, ada diare. Itu ini karena loss absorpsi di area di situ. Nah, ini karena atropinya jejunum ataupun di fili-fili di bawahnya, kemudian di atasnya, kemudian ada gangguan yang rotavirus enterotoksinnya, lalu kemudian ada gangguan nervus yang mengaktifasi untuk sistem nervus yang ada di situ. Diare observasinya tidak hanya sekali, kita harus berapa kali, kalau kita harus telaten, intinya di situ. Dari pendekatan dokter keluarga itu datangnya itu dia datang dengan keluhan apa, inginnya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu kalau dokter keluarga akan menanyakan pasien itu datangnya untuk yang pertama kali apa, kemudian itu ada keluhan apa dan sebagainya. Kemudian kita lihat problemnya. Kita lakukan kegiatan yang klinis sehingga kita tahu apa yang terjadi, dan kemudian kita masukkan ke rekod, yaitu SOAP itu di sana subjektif, data subjektifnya apa, objektifnya apa, assessment dan plan di situ. Nah, kalau kita lihat dari diare di situ mungkin kita bisa mengembangkan berbagai hal. Jadi kemudian gerak cair, misalnya kita mencoba, misalnya kalau di ICD-10 itu A09 diare itu, kemudian kalau di ICPC ternyata itu D73. Kemudian ada kita lakukan proses observasi sekaligus kita memberikan pencegahan supaya tidak ada dehidrasi, dan kita lakukan screening dan edukasi di situ. Screening dan edukasi sekaligus kita melihat juga faktor risiko apa yang sebetulnya itu menyebabkan diare ini terjadi. Diagnosa itu ternyata kalau di ICPC, International Code of Primary Care, ya, internasional klasifikasi kode klasifikasi internasional untuk primary care. Nah, ini diare itu yang banyak sekali di ICD-10 itu bisa diringkas hanya beberapa saja di situ. Ada kode D itu digestif, ya, gangguan digestif, kemudian ada kode A yaitu kode yang simptomnya umum, misalnya itu sudah membaik dan kita lihat dari waktu ke waktu sudah lebih membaik, kita lihat ternyata dari berbagai hal, terutama kalau itu dari subjektif yang untuk melihat masalah-masalah diare dari biologisnya, yaitu frekuensi diare, onset diare, kemudian adanya darah, dalam ada feses, outbreak, laporan outbreak kolera, pemeriksaan fisik, ya itu ada berbagai hal yang sudah kita jelaskan. Pemeriksaan penunjang itu berbagai macam, terutama yang mungkin bisa, yang ini banyakan lebih ke konfirmasinya lebih ke teknologi kedokteran yang ada di rumah sakit. Tentang kode yang di ICD-10 itu kode diare itu banyak sekali, dari kalau Bapak Ibu lihat di diare ini kodenya sangat panjang, luas dari berbagai masalah yang ada. Tetapi kalau kita lihat dari ICPC padanannya itu ternyata kode-kode itu ya teringkas hanya sekitar 10-an saja, untuk kurang dari 10 untuk diare di situ, karena memang secara klinis kita lihat di situ. Nah, ini memudahkan kita sebetulnya di lapangan bahwa melihat diare itu lebih pada
Ini kasus gastrointestinal infeksi. Nah, ini dengan simptom dan tidak dengan simptom. Nah, ini visum infeksi. Nah, ini kemudian ada neoplasma yang tadi dijelaskan ada darah atau tidak dan sebagainya. Kemudian kalau memang itu bisa dikontribusikan dengan penyakitnya, bisa disentri, bisa macam-macam dari situ. Kemudian kronik enteritis ya, atau ulcerative kronik yang terkait dengan ulcer yang ada. Nah, ini yang di tempat di daerah itu yang banyak tuberkulosis. Nah, ini ya konfirmasi terkait dengan tuberkulosis ini bisa kita lakukan juga, dan infectious disease. Jadi diare, kita bisa dengan diare kita juga bisa menemukan akhirnya apakah ada penyakit tuberkulosis di antara keluarga dan sebagainya. Tata laksana diare kalau kita lihat itu ada rehidrasi, ada nutrisi, ada anti diare, ada antibiotik, probiotik, kemudian suplemen zinc. Nah, di sini tata laksana untuk yang dewasa. Nah, ini terutama rehidrasi ini menjadi satu apa istilahnya pokok ya. Tidak ada menuju ke mencegah kita dehidrasi di situ. Kemudian nutrisi, saya kira yang dengan sering, prinsipnya adalah sering. Dietnya dengan berbagai jus yang ada, bebas selama dia masih mau minum, apapun yang terkait dengan keinginan untuk minumnya itu kita bebaskan untuk minum. Itu jauh lebih terkontrol daripada diinfus, terkait dengan masih di dalam saluran pencernaan yang ada di situ. Kemudian anti diare kita lihat dari berbagai anti diare, motilitas, ada skretorik, ada spasmodik, dari berbagai obat yang ada, kemudian absorben, jadi kaolin, dan ini pola kalau kita lihat dari obat-obat anti diare, kemudian antibiotik itu kemudian direkomendasikan untuk diare karena dapat menimbulkan tidak direkomendasikan pada waktu untuk ada diare akut. Karena diare anak ini lebih kepada bagaimana ibu, ini peran ibu di dalam treatment di rumah ini menjadi sangat penting, sehingga perhatian ke anak itu untuk memberikan ekstra cairan itu ya sebagaimana bisa diberikan, sebagaimana anak itu mau bikin minum itu harus diberikan sesering mungkin. Itu kalau anak yang masih ASI eksklusif ya tentunya sesering mungkin diberikan minum ASI yang ada di situ. Bagaimana kita bisa mencegah supaya atau mengelola dosisnya sesuai dengan umur. Nah, misalnya umur oralit dan berapa oralit yang dibutuhkan, biasanya dengan umur ataupun berat badan. Nah, ini sebagaimana tertulis yang ada di sini. Kemudian bagaimana kita menggunakan zinc juga sampai hari 10 atau 14 dengan 1 tablet, setengah tablet dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan umur. Saya kira mungkin itu gambaran yang tata laksana diare, dan lebih banyak ke bagaimana kita mengelola berat badan, umur dan sebagainya sesuai dengan determinan yang digunakan untuk cairan. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pemilihan antibiotik juga bisa yang menjadi antimikrobal untuk treatment untuk spesifik diare tertentu. Terutama yang di daerah biasanya kita lihat yang paling tersedia itu kayak metronidazole, yaitu yang kemudian ada Cipro, itu kalau yang di puskesmas kita lihat itu di situ kait dengan pilihan-pilihan obat. Saya kira panduannya banyak, lebih banyak saja lebih kita menggunakan apa yang generik yang sudah ada di lingkungan kita. Ada klinik dokter keluarga bahwa anamnesis yang kita lakukan itu tidak hanya sebatas pada fisik biologis, tetapi kita mengelolanya dengan berbagai hal terkait dengan respon sakitnya juga, aspek personalnya, harapannya itu kalau datang itu kenapa, bagaimana persepsinya dan sebagainya. Kemudian aspek klinis, kemudian kita lihat aspek risiko, dan ini kita lihat pedoman ini yang dari teman-teman dari kolegium yang ada. Kita harus menggunakan kalau dokter keluarga
analisisnya holistik agar kita dapat melihat situasi apa yang ada di pasien itu dari pendekatan kesehariannya, kemudian pendekatan klinis, pendekatan risiko, aspek dan derajat fungsinya dan sebagainya, dan keluarganya dan lingkungannya. Kemudian di diagnosis holistik itu kita lakukan tata kelola penataan yang komprehensif. Setelah itu, setelah diagnosisnya macam-macam, ada impact illness-nya, kemudian ada sakitnya, ada respon sakitnya, ada bagaimana mereka itu berpengaruh terhadap kegiatan hidupnya dan gangguan dalam bekerjanya sehari-hari. Kemudian kita lakukan tata kelolanya itu semua di situ. Dan kalau kita dilihat, kita kembangkan di rekam medis, yaitu ada subjektif, objektif, assessment dan plan. Di situ ada person, keluarga, dan lingkungan. Dokter keluarga akan merekam kode-kode penyakit itu dengan ICPC, bisa lebih mudah. Nah, ini keluarga diare atau dia sendirian di rumah, ada Z15, kemudian ada kontaminasi yang kode, itu kita lakukan, kita bisa merekap dengan adanya kode-kode yang ada di situ. Bahwa penanganan kedokteran keluarga terkait dengan diagnosis apapun, termasuk di sini diare, kita berangkat dari bagaimana kita memahami pasien itu secara seluas-luasnya, aspek biomedisnya, dari non biomedisnya, dan dari aspek budayanya, dan dari aspek hubungannya dengan keluarganya, dari aspek perannya interaksinya dengan lingkungan dan sebagainya. Dan di sini kita harapkan prevention atau pencegahan atau edukasi ya, yang berkelanjutan itu kita bisa melakukan dengan sangat baik. Saya kira mungkin itu saja.